menghekting atau menjahit luka ibu. Ya, lukanya sekitar waktunya sekitar 10 sampai 15 menit ibu untuk menjahit itu. Nanti kita memakai jarum atau benang disesuaikan dengan lukanya. Ibu nggak usah takut, sebelum saya menjahit luka saya suntikan obat untuk membaalkan atau sebagai anestesi lokal supaya ibu tidak berasa selama proses menjahit luka. Ya, kalau kira-kira ibu bersedia tidak? Kalau bersedia, saya sudah siapkan form. Ingat ya teman-teman, kalau kita mau menjahit luka kan invasif, menyuntik invasif, harus ada persetujuan, ya tertulis. Tapi kalau misalnya kita kayak kemarin ROM, terus apa lagi, alat bantu jalan, itu tidak usah surat persetujuan karena itu hanya perlakuan saja, boleh secara lisan. Ya, oke. Surat izin tindakan boleh dilakukan oleh keluarga pasien, tapi keluarga inti, istrinya, anaknya, orang tuanya, ya. Kalau tetangganya nggak boleh ya. Tanyakan ibu datangnya kira-kira anaknya jam berapa, ya seperti itu. Kalau sudah oke, oh saya bersedia, baik itu karena ibu bersedia, saya jelaskan lebih lanjut ya. Jadi ketika menjelaskan itu jangan menjelaskannya kita ada set jahit luka, ada benangnya, ada jarumnya, terus ada pinset sirugi, ada pinset anatomi, ada klem, ada hand to steril, hand to non-steril, ada dressing modernnya, ada nggak ya yang jaring laba-laba? Laba-laba udah habis belum? Gunting dulu. Ya, ada salopnya. Ya ingat teman-teman, kalau kita mau menghekting atau ganti balutan, tanyakan pasiennya ada alergi betadine atau tidak, ya ada alergi obat anestesi lokal atau tidak. Kalau tidak ada boleh kita lakukan. Kalau betadine-nya dia alergi, pakai apa? Hanya pakai NaCl saja. Ya, oke. Kita dekatkan ke pasien, ya. Udah cuci tangan, kita pakai handscoon dulu ya. Pakai handscoon yang on steril dulu. Kita dekatkan bengkoknya, satu bengkok untuk tempat sampah, satu bengkok untuk alat-alat yang udah terpakai, ya. Oke, sesudah itu ini kita masih on steril semua ya. Oke. Squidnya nggak ada ya Neng? Squid buat anestesi lokalnya. Kita sambil tunggu speed ya, soalnya nggak ada kayaknya tunjukannya nggak ada. Saya udah kelaparan banget ya. Tadi keburu soalnya saya masuk ke kelas 50. Ini berapa? 50 dulu. Cara kencengnya gini. Ya. Oke. Baru ditaruh di sini. Ya, steril ya. Terus kalau ada obat ampul ya kita potek dulu, kan kita masih on steril nih. Ya, kita potek, kita taruh.
Ya, taruhnya di tempat yang aman, jangan sampai jatuh. Ya, kalau kita mau pakai salep, salepnya kita tuangkan dulu. Ya, kita tuangkan di kasa yang kira-kira tidak nempel-nempel di tempat lain. Ya, kita tuangkan. Oke. Ini bisa kita tuang nggak? Bisa. Nggak bisa karena posisinya masih steril. Berarti kita harus pakai steril dulu satu. handscoon steril ya. Oke, saya mau pakai yang satu handscoon steril ya. Iya. Yang nih, bukan yang ini pegangnya, yang ininya. Ya, yang dalamnya. Oke. Terus gimana? Dipakai. Ingat teman-teman, hostnya kebanyakan samaan pakai handscoon-nya ya. Jadi mulai dari sekarang harus belajar pakai handscoon. Bener ya? Koreksi ya kalau saya salah ya. Ini steril ya. Steril. Ya teman-teman, kalau steril kita kasih kodenya gini. Kadang-kadang otak sama tangan nggak sinkron ya. Kita selalu pegang gini ya. Ya habis. Boleh saya campur nggak? Pakai NaCl. Habis soalnya. Saya sih yang habisin tadi. Ya. Maaf ya. Oke. Ya. Nah, sekarang kita posisinya mau steril lagi ini. Ya. Oke. Teman-teman, kalau kita posisinya tadi mau dua-duanya steril, langsung dua-duanya kita masukkan. Tapi kalau saya biasanya yang satunya on steril, yang satunya steril. Ya, caranya yang steril selalu kita gini. Ya. Oke, saya mau double. Ya, tangan kiri saya mau double. Ya, gimana caranya? Karena ini steril, ini kan steril kan? Ya, kita boleh ambil ya. Oke. Tangan yang on steril sama steril jangan ketemu. Ya, jadi harus ucing-ucingan. Ya. Ucing-ucingannya baru kita pegang yang di luar, yang satunya yang di dalam. Ya. Nah. Ya. Kalau sudah selesai, baru kita ambil pinset. Ya, ambil pinset. Kita bersihkan dulu lukanya. Ada yang tidak bisa memeras? Bisa, oke. Bagus. Cara membersihkannya adalah kayak vulva hygiene, tahu vulva hygiene? Ya,
boleh dari garis, tarik, tidak boleh menyentuh ya, hanya yang menyentuh kasarnya saja. Garis atau dari dalam keluar. Pilih salah satu saja, jangan diuyak-uyak ya. Ini karena ini steril, ini on steril ya. Oke, satu. Ya. Salah saya buangnya, maaf ya. Oke, yang kedua adalah kita pakai betadine. Ya. Sama ya kayak tadi ya, satu atau gerakan memutar ya. Kalau sudah selesai ya, kita pasang tutup bolong ya. Oke, karena pasiennya belum di anestesi, kita mau anestesi. Tadi lidokainya atau anestesi lokalnya udah kita potek kan ya, berarti kita tinggal ya, makanya naruh anestesinya jangan di tengah-tengah, di pinggiran ya. Kita tarik ya, kita keluarkan udaranya, oke. Kalau ada teman kita minta alcohol swab. Kalau tidak ada, tadi yang handscoon yang masih dua-duanya on steril, kita buka untuk alcohol swab ya, seperti itu. Misalkan tadi saya udah buka alcohol swabnya. Neng, ada alcohol swab mana, Neng? Coba Neng, lihat ini. Ada. Udah, kalau nggak ada. Udah jangan bolak-balik. Wait. Nggak usah sini kalau nggak ada. Oke, misalnya kita pakai alcohol swab, kita pakai pinset kayak tadi, kita swab ya di pojok-pojokannya. Habis itu kita baru masukin ya, kita suntik sekali tusuk aja ya, dibelokkan ya, didorong, tarik lagi ya, jangan sampai keluar, tarik lagi, arahnya berlainan, suntik lagi, tarik lagi ya. Jadi dia posisinya suntik ya, dorong ke kiri, dorong ke kanan, ke segala sisi. Kalau udah selesai cabut, kecuali dia mau pindah lokasi. Jadi jangan sampai terus suntik terus, nggak gitu ya. Kalau sudah selesai, speed yang tadi udah kita pakai jangan ditaruh di sini dulu. Kenapa? Karena khawatir kita waktu menghekting kurang ya. Ya. Oke. Kalau sudah di anestesi, kita ceknya pakai pinset chirurgis, dicubit. Ya, Bu Ayu, punten terasa tidak? Oh enggak. Kalau enggak, baru kita mau melakukan hekting ya. Oke, cara menghektingnya adalah kita ambil klem ya, kita buka ya. Oke. Kalau menghekting hati-hati ya, jangan sampai kena tangan ya, jarumnya ya. Oke. Ya, jangan sampai kusut. Oke. Hekting dari bagian yang terluar pasien ke kita yang terdekat ya. Caranya ini diklem di bagian tengah atau sepertiga depan. Kita klem ya. Kita masukkan, jangan terlalu jauh ya Neng. Jangan terlalu jauh ya, yang dekat. Oke. Ini kalau susah kita boleh taruh di sini. Ya, ini area steril. Yang nggak boleh itu ke tangan pasien atau ke alat lain. Ya, yang ini masih steril ya. Kita ambil pinsetnya ya. Oke.
sambil kita renggangkan ya, gini ya, kita tekan. Mana ini nggak ada. Oke, hati-hati teman-teman karena ini kan benangnya kecil ya. Oke, benangnya kecil, khawatir nanti putus ya. Jadi nariknya pelan-pelan. Oke, sambil sisa sedikit, baru kita puter ya. Kita puter 1, 2, 3. Ambil ujungnya, kita klem, kita tarik. Ya, 1, 2. Ya, kalau sudah, kita baru ambil gunting. Ya, menggunting benang jangan ke pangkalnya, agak jauh. Supaya apa? Supaya nggak lepas. Atau saya hanya acting 2 ya, biar cepet ya. Kalau lukanya besar, kita acting tengahnya dulu, baru kanan kiri. Kalau lukanya kecil, kita udah harus menghitung berapa jahitan. Ya, kurang lebih sekitar 0,5 sampai 1 cm jaraknya. Tergantung lukanya ya. Kalau lukanya lebar, berarti kita pakai setengah senti. Ya, kalau lukanya rapat, nggak terlalu dalam, 1 cm cukup ya. 1 cm bukan inci ya. Ya, kita tarik. Ya. Oke. Kalau kalian belum mahir, jangan pendek-pendek, takut ketarik. Ya, ininya 1, 2, 3. Ya. Tarik ujungnya, baru kita tarik. 1, boleh tarik. Atau teman-teman boleh pakai 2, 1, 2 ya. Yang terpenting adalah lihat jahitannya atau dagingnya itu rapat ya. Kalau sudah,